Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi muhkam kitabih tabarukan bi dzikrih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat Allah Ta'ala wa rasuluhu ala bimuradih. Yang kami hormati pengurus Masjid Baitur Ridwan, yang saya banggakan dan saya hormati orang tua saya, kesepuhan saya Abah Deden, hadirin jamaah tarawih rahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wallahu alam bimuradi. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali akibatnya harus beribadah. Yang disebut ibadah, pekerjaan seorang mukallaf atas perintah dari Allah yang disampaikan dan dicontohkan oleh baginda Rasul, yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu, baik itu ibadah wajib atau ibadah sunnah. Untuk itu ada 3 hal kiat supaya kita rajin melaksanakan ibadah. Yang pertama, mempelajari ilmu tauhid, terutama tauhid sam'iyat. Ilmu tauhid itu terbagi ada 3. Yang pertama yang membahas tentang zat dan sifat yang wajib pada Allah. Dimana kalau dipelajari ilmu tauhid, yang pertama, selain daripada kita ada spirit untuk melaksanakan ibadah dan rajin melaksanakan ibadah, pada waktu pelaksanaan ibadah kita tidak akan terganggu oleh hal yang ada di luar ibadah. Karena merasa dilihat, didengar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama yaitu tauhid sam'iyat. Di mana tauhid sam'iyat membahas tentang masalah gaib yang bakal kita alami setelah kita wafat. Alam barzah, alam ba'as, alam hisab, alam mizan. Karena perpindahan itu sunnatullah. Yang pertama kita dipindahkan oleh Allah dari alam arwah ke alam rahim ibu. Dari alam rahim ibu kita pindah ke alam dunia melalui kelahiran. Dari alam dunia bakal kita pindah ke alam barzah melalui kematian. Dari alam barzah bakal pindah lagi ke alam akhirat. Orang yang sudah meninggal dari mulai zaman Nabi Adam sampai saat ini belum sampai ke alam akhirat, baru di alam barzah, di alam transit. Nah, di mana kita mempelajari ilmu tauhid sam'iyat, kita bakal pindah dari alam dunia ke alam barzah. Bahkan diperingatkan oleh ulama, waladat ka ummuka yabna adama baqiya wan nasu haulaka yadhakuna surura fajhad li nafsika an takuna idza baqaw fi yaumi mautika dhahikam masrura. Wahai anak cucu Nabi Adam, Anda waktu dilahirkan nangis. Yang menyaksikan kelahiran Anda semua tersenyum. Tapi nanti pada waktu Anda mati, pada waktu Anda meninggal, yang menyaksikan kematian Anda semua menangis. Usahakan Anda yang tersenyum. Biarkan mereka yang menyaksikan kematian kita nangis, tapi kita yang berpindah dari alam dunia ke alam barzah tersenyum, yakni pindahnya kita ke alam barzah dari alam dunia melalui kematian, mendapat ampunan Allah, membawa iman Islam husnul khotimah. Nah, di mana kita ingat, di mana kita mempelajari bakal ada alam barzah, tentunya juga mata hati kita diperlihatkan ke alam barzah. Kalau kita
mendengar datang waktunya ibadah, waktunya sholat, kita bakal pindah ke alam barzah. Kita lakukan sholat secepat mungkin. Seperti yang disabdakan oleh Rasul di dalam hadisnya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah kalian untuk akhirat kalian seakan-akan kalian mau meninggal. Artinya, cepat laksanakan, khawatir keburu meninggal. Beda dengan waktu kita beramal urusan dunia. Wa'mal di dunia ka'annaka ta'isu abada. Kalau beramal masalah dunia, kalau kita mencari dunia seakan-akan kita mau hidup selamanya. Artinya, begitu kita waktu mencari dunia, datang waktu ibadah, tinggalkan. Besok lusa juga, besok juga setelah ibadah, nanti juga setelah ibadah kita bakal hidup lagi. Bakal hidup selamanya. Pada waktunya istirahat menjelang tidur, maghrib, atau menjelang maghrib, berhenti mencari dunia. Besok juga kita bakal hidup lagi. Beda dengan mencari akhirat. Itu kiat yang pertama. Agar kita rajin melaksanakan ibadah. Ingat akan alam yang bakal dialami oleh kita setelah kita pindah dari alam dunia ke alam barzah. Karena mata hati kita diperlihatkan ke alam sana, diperlihatkan ke alam akhirat, diperlihatkan ke alam barzah, diperlihatkan ke alam hisab. Tentunya jika kita bakal semangat untuk melaksanakan ibadah, bekal nanti kita setelah meninggal. Yang kedua, kata Imam Ghazali, di mana kita ingin rajin melaksanakan ibadah, selalu ingat mati. Minimal 21 kali kita ingat mati. Maka kata Imam Ghazali, 24 jam sehari semalam waktu bagi 3. 1/3 untuk mencari ma'isyah, 1/3 untuk ibadah, dan 1/3 untuk istirahat. Kalau 24 jam, 8 jam untuk mencari duniawi, untuk hasab, untuk mencari dunia, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk istirahat. Tapi introspeksi kita, apakah bisa kita mengamalkan seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali? Mungkin untuk istirahat 8 jam lebih. Atau mungkin untuk mencari dunia lebih daripada 8 jam. Tapi lihat, berapa jam yang kita pakai untuk ibadah. Apakah cukup sampai 8 jam untuk ibadah? Di mana kita sudah mengatur waktu seperti itu. Karena kita ingat akan mati, ingat akan pindah dari alam dunia ke alam barzah. Insya Allah kita tidak bakal berani menanggalkan ibadah. Yang ketiga, mempelajari dan mengetahui fadilah ibadah. Karena kita memang sesuai dengan yang Allah berikan pada diri manusia, bukan hanya akal tapi ada nafsu. Di mana ibadah, kalau kita diketahui, kalau kita mengetahui pahala ibadah, fadilah ibadah, tentunya ada semangat untuk melaksanakan ibadah. Karena umat Nabi kita Muhammad SAW umurnya tidak jauh dengan nabinya. Nabi oleh Allah diberikan umur di 63 tahun. Beda dengan nabi-nabi yang terdahulu. Begitu juga umatnya juga, umat-umat yang terdahulu umurnya panjang-panjang. Tentunya juga ibadahnya juga lama. Nah, umat Nabi Muhammad umurnya pendek, tentunya juga ibadahnya tidak sama dengan durasi ibadah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Maka dari itu banyak ibadah yang tidak seberapa kelihatannya, tapi nilai ibadahnya sangat luar biasa bagi umat Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu contoh kecil kalau kita melaksanakan ibadah sholat, Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, rakaatan bisiwak khairum min sab'ina rakaatin bila ghairi siwak. 2 rakaat sholat pakai siwak, pakai susur, itu lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jadi kalau kita sholat isya pakai siwak, atau kita sholat sunat 2 rakaat pakai siwak, itu lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Itu fadilah yang disampaikan dan dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, lau an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau seandainya tidak menjadi madarat terhadap umatku, kata Rasulullah, aku perintahkan siwak ini wajib. Tapi aku khawatir, kata Rasulullah, madarat bagi umatku. Maka tetap hukumnya siwak ini hukumnya sunnah. Beda dengan zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di zaman Nabiullah Ibrahim itu siwak hukumnya wajib, tapi bagi umat Rasul hukumnya sunnah. Walaupun sunnah, luar biasa pahalanya.
di mana kita melaksanakan ibadah, bukan hanya sholat, terutama sholat, ibadah yang lain juga dilipat ganda 70 kali lipat kalau kita pakai siwak. Belum manfaat dan faidah pakai siwak. Salah satu faidahnya untuk kehidupan, dijauhkan dari penyakit gigi. Dan orang yang melaksanakan sholat selalu pakai siwak, itu oleh Allah Subhanahu wa taala diwariskan pada waktu meninggalnya akan mendapat ampunan Allah dan membawa iman Islam husnul khotimah. Ini yang kita salah satu contohnya. Yang lainnya seperti pakai imamah, pakai surban. Ini pakai surban bukan hanya gaya-gayaan, bukan hanya sebagai tanda orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, bukan hanya pakaian ustaz, tapi pakaian umat Islam. Rasulullah SAW dalam hadisnya, rakaatan bil imamah khairun min sab'ina rakaatan bila imamah. Salat sunat pakai imamah lebih utama daripada 70 rakaat tanpa imamah. Sampai Imam Nawawi mengatakan, kalau Anda tidak punya imamah, cukup ada kain walaupun hanya satu selir. Misalnya kain taplak meja lah di rumah atau serbet, pakai katanya dengan niat imamah. Kalaupun tidak punya, pakai tambang. Kalaupun nggak punya, boleh pakai rapia juga dengan niat imamah. Itu saking sunnahnya. Ulama mengatakan seperti itu. Imam Nawawi itu bukan ulama ecek-ecek, ulama yang pakatnya mujtahid fatwa, yang karangan kitabnya kalau dibandingkan dengan umurnya satu hari itu satu qoras. Kalau dibandingkan dengan umurnya sangat-sangat luar biasa di mazhab Imam Syafi'i, yang pangkatnya mujtahid fatwa. Nah, fatwanya beliau salah satu di antara ibadah untuk menjadi penyemangat di dalam hati umat Islam, umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita lihat dan kita bayangkan dan kita pelajari fadilah-fadilah daripada amal ibadah yang kita laksanakan, agar walaupun umur kita pendek, tapi amal ibadah yang kita kumpulkan selama kita diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia, karena berlipat gandanya ibadah, sama dengan umat-umat yang terdahulu yang umurnya ratusan tahun, tapi ibadahnya kita yang umurnya pendek tidak kalah dengan umat-umat yang terdahulu. Itu salah satu kiatnya di mana kita supaya rajin ibadah. Yang pertama, pelajari ilmu tauhid, terutama tauhid syariat, supaya mata hati kita diperlihatkan ke alam akhirat. Kedua, selalu ingat mati, kata Imam Ghazali, untuk bekal kita setelah kita pindah dari alam dunia ke alam barzah dan ke alam akhirat seterusnya. Dan yang ketiga, ketahuilah fadilah-fadilah ibadah agar kita ada semangat dalam diri kita untuk melaksanakan amal ibadah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Hadirin jamaah Allah, mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah, dan amal ibadah kita, terutama amal ibadah saum dan amal ibadah yang lainnya, dikabul oleh Allah menjadi wasilah untuk bisa mendapatkan rahmat, maghfirah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.